Permisi, Bu. Bu, silakan masuk. Dengan Ibu Loren ya? Iya. Selamat pagi Bu Loren. Terima kasih ya sudah bersedia hadir dan datang di konseling kita hari ini. Saya paham betul nih bahwa untuk menjalani kehamilan sambil bekerja tentu bukan hal yang mudah. Pagi, Bu. Iya, saya merasa kelelahan setiap hari. Ditambah lagi, dari awal kehamilan ini, saya terus mual dan sulit makan. Bisa dimengerti. Itu pasti menguras banyak tenaga ibu sebagai ibu hamil. Saya benar-benar menghargai ibu, keberanian ibu untuk datang ke sini meskipun pasti ibu merasa tidak nyaman kan? Ya, di sini saya juga hadir untuk mendengarkan dan membantu ibu mencari solusi terbaik tanpa tekanan. Terima kasih, Bu. Saya memang sedang bingung harus bagaimana. Rasanya saya sudah mencoba banyak hal, tapi tetap saja sulit makan dengan baik. Nggak apa-apa kok Bu, ibu nggak sendirian. Banyak ibu hamil yang mengalami hal serupa. Bahkan hampir rata-rata semua ibu hamil tuh merasa kayak gitu. Dan saya percaya ibu pasti sudah melakukan hal yang terbaik sejauh ini nih. Nah sekarang waktunya kita eksplorasi bersama apa yang membuat ibu merasa lebih nyaman untuk kehamilan ibu yang pertama ini ya. Boleh saya tahu selama berapa minggu terakhir makanan apa saja ya yang ibu konsumsi tanpa memperparah gejala? Saya bisa makan mie instan atau keripik kentang. Kalau lihat sayur atau buah, malah tambah enak. Kayak gitu. Terima kasih ya Bu sudah mau jujur tanpa merekayasa apapun yang ibu makan. Nah, saya bisa membayangkan betapa sulitnya memilih makanan untuk mengolah berat seperti ini nih. Apa yang ibu rasakan ini sangat-sangat valid sebagai ibu hamil. Tapi saya juga takut, Bu. Saya tahu ini tidak sehat. Saya khawatir janin saya tidak tumbuh dengan baik. Tidak apa-apa Bu, kekhawatiran ini tuh justru menunjukkan bahwa ibu adalah calon ibu yang sangat peduli pada bayinya. Kita akan lihat bersama-sama nih cara-cara yang bisa membantu tanpa membuat ibu semakin tertekan. Saya cuma pengen bisa makan sesuatu yang sehat, tapi tubuh saya seperti menolak, Bu. Kita bisa mulai dari apa yang rasa ibu paling memungkinkan. Saya di sini untuk menemani ibu, tapi bukan untuk memaksa ya apa aja yang mau ibu makan. Dari cerita ibu, kita bisa lihat bahwa berat badan ibu yang menurun ini dan terbatasnya asupan gizi bisa menjadi tanda bahwa tubuh ibu ini belum mendapatkan cukup nutrisi. Namun hal ini tentunya masih dapat diperbaiki. Saya merasa gagal, Bu. Saya ingin menjaga bayi saya sebaik mungkin, tapi kondisi ini bikin saya kewalahan, Bu. Saya mengerti sekali dengan perasaan-perasaan seperti itu. Apalagi ini kehamilan pertama ibu. Yang terpenting sekarang bukan menilai masalah ya, tetapi mencari jalan keluar sesuai untuk kita ke depannya. Kita bakalan fokus ke hal yang apa yang bisa kita lakukan, bukan pada apa yang belum ibu capai. Saya jadi sedikit lega, Bu. Saya senang nih dengarnya. Berarti perubahan bisa dimulai dari langkah kecil yang membuat ibu nyaman. Menurut ibu, makanan yang masih terasa nyaman dikonsumsi dan bisa dimodifikasikan jadi lebih bernutrisi. Ada, Bu. Sup kaldu masih bisa, Bu. Apalagi kalau dalam keadaan hangat dan tidak terlalu berbumbu. Itu bisa jadi awal yang bagus ya Bu ya. Kita bisa tambahkan sedikit protein nih, seperti ayam rebus, tahu atau telur dalam sup. Atau kalau ibu mau, mungkin kita bisa buat variasi kaldu dengan sayur yang ringan seperti wortel. Wah, mungkin saya bisa coba. Semangka juga saya masih bisa makan, Bu. Asal tidak terlalu dingin. Sempurna. Semangka itu mengandung banyak air dan vitamin yang bermanfaat loh Bu, apalagi di masa kehamilan kayak gini. Ibu sendiri yang memilih langkah ini kan, jadi saya yakin pasti itu bakalan berdampak positif. Baik Ibu, berarti ini minggu depan kita bisa ketemu lagi ya Bu, sekitar tanggal 22 Mei. Nanti Ibu bisa cerita nih bagaimana rasanya mengkonsumsi sup dan semangka yang tadi Ibu jelaskan secara rutin. Saya akan coba, Bu. Rasanya lebih ringan karena saya sendiri yang memilih. Tidak ada tekanan.
Betul sekali, saya hanya menjadi pendamping ibu nih dalam perjalanan ini, dan setiap keberhasilan kecil ibu adalah kemenangan yang besar. Ibu Loren, saya sangat mengapresiasi keterbukaan dan refleksi ibu hari ini. Saya yakin kemampuan ibu mengenali kebutuhan diri akan menjadi kekuatan utama dalam menjaga kesehatan selama kehamilan ini. Terima kasih Bu, saya merasa lebih tenang dan yakin untuk mulai dari langkah kecil. Dan itulah yang paling penting ibu, perubahan itu kan gak harus besar, yang penting berkelanjutan. Saya percaya ibu pasti mampu. Sebelum kita selesaikan ini, saya ada sedikit leaflet ya untuk ibu nanti menjalani hari-hari selama masa kehamilan. Ini bisa buat ibu tambah semangat, nanti bisa dibaca-baca di rumah sebagai motivasi juga biar ibu tidak lupa ataupun mungkin bertanya-tanya tentang sesuatu yang ibu kurang paham ya. Mungkin sekian saja Bu untuk konseling hari ini. Terima kasih ya sudah mau berkunjung. Ya, Terima kasih ya Bu. Ya, Permisi. sama-sama. Ya, terima kasih kembali. Hati-hati di jalan ya Bu ya. Ya.